Riko, sekarang jadwal pelajaran prakarya nih. Ya udah tuh kita pahami dan lihat materi yang dijelaskan oleh guru kita. Tunggu bentar, saya hidupkan terlebih dahulu laptop dan proyektor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mata pelajaran kali ini yaitu prakarya, dan untuk pertemuan sebelumnya itu kita membuat suatu kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Nah, untuk pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan pengertian-pengertiannya. We are going to next slide, langsung saja. Kerajinan dari bahan lunak itu terbagi menjadi dua, ada bahan lunak alam dan juga bahan lunak buatan. Nah, untuk bahan lunak alam itu terbagi menjadi dua, ada tanah liat dan yang kedua serat alam. Dan kemudian bahan lunak yang buatan itu ada tiga ya, gipsum, sabun, dan lilin. Dan nanti ada lagi mungkin di slide selanjutnya. We are going to next slide. Bahan lunak alami. Contoh bahannya itu apa aja sih? Ada tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Nah, untuk tanah liat itu sendiri dapat diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Nah, ini contohnya yang terbuat dari tanah liat itu ada pot bunga yang terbuat dari tanah liat ya. Kemudian itu di sebelah kanan. Kemudian untuk gambar yang sebelah kiri itu seperti kendi. Memang kendi untuk minum ya. Jika kalian melihat film-film kolosal, itu di film tersebut pasti muncul tempat minum seperti gambar yang sebelah kiri itu. Itu gunanya untuk minum pada zaman dahulu. Okay, we are going to next slide. Nah, pelepah pisang yang merupakan bahan alam yang mengandung serat alami dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Nah, wadah tisunya seperti yang Bapak contohkan minggu lalu di video ya. Jadi bahan dasarnya itu bisa triplek atau kayu, kemudian dilapisi dengan pelepah pisang. Nah, untuk yang motif-motif bunga itu ditambahkan aksesoris-aksesoris saja biar lebih menarik. Karena jika hanya pelepah pisang saja itu terlihatnya seperti polos-polos saja. Nah, untuk gambar yang sebelah kanan itu di pelepah pisang dibuat kreasi menjadi lukisan dinding ya, gambar rumah dan juga pohon kelapa. Itu terlihat sekali ya pelepah pisangnya. We are going to next slide. Getah pohon tertentu yang memiliki tekstur dan pola abstrak dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Nah, pada contoh gambar ini itu ada gelang terbuat dari getah damar pinus. Jadi nggak semua getah pohon itu bisa dibuat kreasi, bisa dibuat aksesoris. Nah, ini yang terbuat dari gelang yang aksesoris yang terbuat dari getah itu di sini contohnya kan gelang gambarnya nih. Nah, gelang ini terbuat dari getah damar pinus. Jadi nggak sembarang getah pohon. Ada pohon-pohon tertentu yang dibuat khusus untuk aksesoris. Kita lanjut ke next selanjutnya. Kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi atau wayang. Nah, kebetulan nih gambarnya. Ini gambarnya itu kaligrafi ya, kaligrafi Arab. Ini itu ayat kursi sebenarnya kaligrafinya karena tidak begitu jelas ya. Setelah Bapak telusuri itu adalah kaligrafi ayat kursi berbentuk wayang, wayang ya. Wayang Semar, ini pertokohan wayang Semar. Bentuknya seperti semar ya, yang gemuk itu. Nah, untuk bahan lunak buatan, bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dapat berupa bubur kertas, lilin, sabun, dan gipsum. Kalau kita tadi bicara tentang bahan lunak yang alami, sekarang bahan lunak yang buatan. Ada apa aja? Bubur kertas, lilin, sabun, dan gipsum. Bubur kertas dapat dikreasikan menjadi topeng. Nah, cara-caranya itu dengan cara kita mencari kertas bekas atau koran bekas, kita campurkan dengan air, kita aduk sampai benar-benar tuh kertasnya berbentuk seperti bubur ya. Jadi setelah sudah itu baru kita cetak dengan cetakan. Kita buat kreasi topeng.
Nah, untuk gipsum itu sendiri dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata. Nah, gipsum ini di daerah kita itu masih cukup banyak ya. Kalian pasti kalau di pinggir jalan tuh suka lihat ada tulisan gipsum. Nah, sebenarnya gipsum itu kan pada dasarnya warnanya putih, emang masih putih ya. Karena ini digambarnya dengan icon Doraemon, pada dasarnya awal itu putih. Ini berbentuk Doraemon tuh dicat. Jadi setelah kita bentuk, kita ukir dari bahan gipsum menjadi sebuah ikon Doraemon, baru kita cat. Nah, untuk lilin dapat diubah bentuk menjadi hiasan yang memperindah desain interior. Nah, jadi kalau mau bikin seperti ini itu terserah kita sebenarnya cetakan, bisa memakai cetakan kue atau cetakan bekas aqua gelas ini. Kalau yang digambar ini itu cetakan gelas seperti agar-agar ya bekasnya. Nah, jadi lilin apa saja, lilin bekas atau lilin yang sudah hancur, atau kalau jika tidak ada lilin bekas kita beli lilin baru yang warna putih atau yang berwarna apa, kita panaskan, kita cairkan. Nah, kemudian kalau ingin kita ganti warna bisa kita taruhkan pewarna. Misalkan mau warna biru seperti ini, kita taruh pewarna warna biru. Nah, kemudian setelah sudah cair dipanaskan lilinnya, kemudian kita tuang ke cetakannya. Tunggu sampai dia mengeras. Kemudian barulah jadi cetakan seperti ini. Dan jangan lupa pakai benang kasurnya untuk sebagai sumbu, itu namanya benang kasur ya. Di toko-toko aksesoris ada biasanya. Oke, we are going to next slide. Sabun dapat dibentuk menjadi menarik bentukannya, lebih indah ya. Kalau di gambar ini dibentuk menjadi bunga matahari. Kalau dari tugas yang kemarin ada yang mengirim tuh dari sabun juga, tapi berbentuk icon love sama ikan. Kalau di gambar ini berbentuk bunga matahari. Jadi tergantung selera kalian mau ukir seperti apa sabunnya ya. Yang penting berkreasi, kita tingkatkan terus kreativitas kita. We are going to next slide. Nah, tugas. Untuk tugasnya itu sendiri nih ada cuma 3 ya, hanya 3. Yang pertama, apa pengertian kerajinan dari bahan lunak? Kalian tulis pengertiannya apa. Kemudian untuk yang soal kedua, terbagi menjadi berapa kerajinan dari bahan lunak? Itu sudah Bapak jelaskan. Sebutkan dan jelaskan. Kalian sebutin dulu tuh ada berapa. Kemudian kalian jelaskan dari masing-masing itu. Nah, untuk yang poin 3, sebutkan produk-produk kerajinan dari bahan lunak. Apa aja nih produk-produk yang dihasilkan dari kerajinan itu dari bahan lunak? Ya, sudah Mister jelaskan juga. Setelah disebutkan, kalian jelaskan. Ini misalkan ya kaos. Kalian jelaskan tuh, kaos itu terbuat dari ini gitu. Karena kaos bukan dari bahan lunak ya, ini cuma sebagai contoh aja. Bahan lunak kan sudah Bapak jelaskan sebelum-sebelumnya, bahan lunak itu apa aja, kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari bahan lunak itu apa aja. Nah, itu kalian sebutkan, kemudian kalian jelaskan dari setiap produknya. Nah, untuk jawabannya buat di Microsoft Word, kemudian upload di Moodle. Pengumpulan tugas paling lambat 28 Juli 2020 pukul 8 malam. Jika kalian menguploadnya lebih dari jam 8 malam, kalian tidak bisa menguploadnya karena sudah Bapak bataskan sampai jam 8. Bisa dimengerti? Jika ada yang kurang paham, kalian boleh WA personal Bapak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham gak? Paham dong. Yang bener lah, kan tadi udah dijelasin. Mantap, saya kira kamu belum paham.